Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan integral lipat tiga kita kali ini tentang koordinat bola. Jadi integral lipat tiga dengan menggunakan koordinat bola. Misalkan kita punya bola seperti ini. Kemudian ini adalah sumbu simetrinya ini dalam arah X positif, dalam arah Y positif, dalam arah Z positif. Kemudian nanti kita akan bagi-bagi. Dalam koordinat bola, kita nanti akan mengenal ada jari-jari yang kita sebut dengan row. Jadi row itu tentu saja kita tarik dari tengah, ya. Nanti kita lihat pecahnya di sini. Ini dia, di jarak dari pusat ke bagian yang kita tinjau, terserah misalnya paling luar titiknya di sini kita sebut dengan row. Row ini adalah jari-jari. Kemudian theta, jadi theta itu kita ambil dari sini pergerakan ini dalam arah horizontal begini, ya, melingkar. Jadi theta nolnya di sini, kemudian di sini V per 2, kemudian V, ya, kemudian 3V/2 sampai 2V. Jadi kalau satu lingkaran penuh di sini itu 2V. Jadi kalau theta bergerak dari 0 sampai 2V. 2Pi, maksud saya, sorry. Kemudian ya, ada lagi yang dari atas, ya. Jadi irisan dari atas yang kita sebut dengan V. V ini bergerak dari sini 0 sampai maksimum sama dengan V. Pi. Jadi V ini dari 0 sampai pi. Kalau theta tadi dari 0 sampai 2pi, kalau V bergerak dari 0 sampai pi. Kemudian kalau kita lihat hubungan ini, kita sudah bahas sebelumnya, ya. Ini Y sama dengan R sin theta, kalau ini R jari-jari yang di bawah horizontal ini, ya. Nih, ini R cos theta, kemudian kita dapatkan bahwa R itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, kemudian kita hubungkan ke sini, ya. R nanti itu sama dengan rho sin V, ya, dan seterusnya, ya. Maka ketika kita mengkonversi, ya, dari koordinat kartesius ke koordinat bola, maka modelnya seperti ini. Kalau ini ada fungsi f, x, y, z, jadi ada sebuah fungsi yang merupakan fungsi dari x, y, z, maka kita konversi menjadi fungsi dari rho, v, dan theta, kemudian harus dikalikan dengan rho kuadrat sin v. Jadi ini adalah faktor pengalinya. Nih, yang ini. Kemudian d rho, dv, d theta. Apakah urutannya ini harus seperti ini? Tidak harus, ya. Urutannya boleh dibolak-balik, tapi ingat batas-batas integral sini menyesuaikan urutan yang ada di sini. Artinya kalau ini d rho, maka ini batas rho duluan. Kemudian dv, maka batas v. D theta, maka batas theta, ya. Kalau di sini duluan theta, maka tentu saja di sini nanti batas-batas theta, ya, theta. Kemudian di sini kita tahu ini yang saya bilang tadi, rho kuadrat di sini adalah, ya, komponen x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat, ya. Kemudian x sama dengan rho sin v cos theta. Ini komponen-komponen ini sudah bisa uraiannya di sini, bisa Anda mencoba sendiri bagaimana menurunkannya ini. Ini sudah jelas sekali, ya. Anda hubungkan sekarang tinggal x dengan ini. Karena kalau Anda lihat di sini, ini kan kalau di sini V-nya di sini, maka tentu saja di sebelah sini untuk segitiga ini V-nya berada di sebelah sini. Ya, jadi saya ambilkan contoh saja kalau X di sini, ya, komponen X-nya kan X sama dengan R cos theta, ya. Nanti kita lihat bagaimana hubungannya dengan R. Jadi di sini kan X sama dengan R cos theta. Nah, R-nya kita cari kan sini. Berarti kalau ini V, ini sisi miring, maka R ini adalah sinus. Ya, R adalah sinus. Kalau saya tulis seperti sin V, maka dia menjadi R dibagi dengan rho. Jadi R dibagi dengan rho. Dengan demikian R menjadi rho sin V. Sehingga kalau saya masukkan ke sini, X menjadi, R-nya saya ganti rho sin V cos theta. Maka muncullah seperti ini. Dan seterusnya nanti
mahasiswa bisa buktikan sendiri. Y menjadi rho sin V sin theta. Kemudian Z, ya, Z sama dengan rho cos V. Yang ini, Z sama dengan rho cos V. Kita lihat contoh. Hitung volume benda yang dinyatakan oleh integral seperti ini. Jadi ada integralnya, jadi bukan gambarnya, jadi ada integralnya seperti ini. Artinya kalau ini kita integralkan langsung, ya, maka kita nanti akan sedikit mengalami kesulitan, ya, kecuali kalau nanti menggunakan tabel integral. Jadi silakan para mahasiswa bisa membuktikan sendiri bahwa kalau ini kita integralkan langsung akan mengalami kesulitan. Nah, dengan kita menggunakan integral dengan menggunakan koordinat bola, maka akan sangat membantu dan memudahkan menyelesaikan persamaan ini. Cuman untuk bisa melakukannya ini yang kita harus gambar dulu, ya. Kita harus gambar dulu batas-batas integral ini. Yang pertama, ini adalah batas dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 16 akar 16 min X kuadrat min Y kuadrat. Jadi kalau saya tulis ini Z sama dengan 0, kita lupakan dulu batas Z sama dengan 0. Yang di atas dulu. Kita selesaikan yang di atas, saya taruh aja di sini biar bisa ada tempat untuk oret-oretan. Z sama dengan akar 16 min X kuadrat min Y kuadrat. Artinya kalau saya kuadratkan kedua ruas ini menjadi Z kuadrat sama dengan 16 min X kuadrat tambah, minus Y kuadrat. Kemudian saya kumpulkan yang variabel di sebelah kiri dan yang konstanta sebelah kanan menjadi X kuadrat tambah Z kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 16. Nah, ini adalah bola dengan jari-jari 4. Jadi ini adalah bola dengan jari-jari 4. Nah, kalau saya gambarkan keseluruhan seperti ini. Cuman di sini dikatakan bahwa batasnya dari Z sama dengan 0 sampai ini. Artinya bolanya itu adalah setengah, yaitu yang kita ambil adalah bagian sebelah atasnya. Jadi kalau saya arsir, saya ini, ya, kita ambil yang bagian atasnya saja, ya, separuh bola yang ke atas. Jadi bayangkan sebuah telur langsung kita bagi dua, nah sebelahnya itu yang kita ambil, sebelah atas. Bukan yang ke bawah, yang atas, karena Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan ini. Jadi Z positif. Kemudian yang kedua, jadi setelah kita lihat yang bola ke atas, nah kita lihat lagi. Karena kita lihat sudah dalam arah vertikalnya, sisanya di belakang adalah YX. Jadi kita tinjau bidang XY sekarang atau YX. Nah, bidang YX sekarang ini adalah sebuah lingkaran. Jadi ini dia bidang YX, ya. Yang kita tinjau sekarang adalah bidang YX. Ya. Atau kalau saya pindah sebelah sini, jangan dulu ini. Kalau saya pindahkan ke sebelah sini, ini adalah dia berbentuk lingkaran. Sorry, kok lingkarannya jelek banget ya. Ini berbentuk lingkaran. Kemudian, mohon maaf, ini jelek sekali lingkarannya. Sumbunya saya tidak rubah, cuman yang di sebelah sini, ya, yang ke bawah sini ini adalah X, saya ikuti yang ini. Yang ke sini adalah X. Yang ke kanan adalah Y. Jadi ngikutin yang ini. Ini Y, ini X. Tapi X positifnya ke bawah sini, ya. Tidak apa-apa. Nah, ini adalah lingkaran. Lingkaran dengan persamaan, ini kan batas Y. Y sama dengan 0, abaikan dulu. Kemudian Y sama dengan 6, sama dengan di atas tadi. Y sama dengan akar 16 min X kuadrat. Atau kalau kita kuadratkan kedua ruas menjadi Y kuadrat sama dengan 16 min X kuadrat. Atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Ini artinya lingkaran dengan jari-jari 4. Nah, ini yang saya maksud tadi, lingkaran dengan jari-jari 4. Jadi ini 4 jari panjangnya. Nah, kemudian batas yang kita ambil adalah batas yang Y positif, karena dari Y sama dengan 0 ini sampai Y ini di atas, berarti kita ambil separuhnya yang ini. Nih, Y ya, ini Y positif. Kita ambil dari sebelah sini.
Kemudian batas dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Nah, berarti terakhir adalah yang ini sebelah sini. Nah, berarti seperempatnya lingkaran ini. Kalau lingkaran seperempat, jadi kalau bola dia menjadi 1/8 bola. Kita lihat gambar aslinya seperti ini. Nah, berarti yang tersisa adalah 1/8 bola. Nah, baru kita konversi seperti ini. Model di atas, ya. Ini adalah, nih, kita konversi volume, ya. Ingat, ini di sini fxy-nya, fxyz-nya sama dengan 1. Tidak ada ya, jadi 1. Jadi kita tulis dulu 1, tidak ada. Ini kita pakai 1. Kemudian harus ada rho kuadrat, kemudian sin phi, kemudian d rho, d phi, d theta. Kita mulai dari rho. Rho atau jari-jarinya dari 0 sampai 4. Kita masukkan ke sini. Kemudian phi-nya. Phi-nya dari sebelah atas sampai ke bawah sini. Ingat tadi gambar kita sebelumnya, berarti ini baru 1/2 jalan atau 0 sampai phi/2. Tetanya dari 0 sampai ini 90 derajat atau phi/2. Jadi 0 sampai phi/2. Kemudian kita integralkan yang ini. Jadi dengan cara yang pertama ini sebelah dalam kita integralkan. Nih. Ya. Jadi integral saya taruh di sini, integral 0 sampai 4, kemudian rho kuadrat sin phi d rho. Jadi rho kuadrat sin phi d rho. Berarti sin phi-nya kan tidak ini, jadi dia konstan. Berarti yang kita integralkan adalah rho-nya. Berarti ini menjadi 1/3 rho pangkat 3 sin phi itu adalah konstan, kemudian batas 0 sampai 4. Ingat yang diganti adalah rho-nya. Jadi kita masukkan rho-nya, berarti ini, ingat ini pangkat 3, berarti hasilnya adalah 1/3, jadi 4 pangkat 3 sin phi. Baru kita masukkan untuk tahap selanjutnya, masukkan ke sini lagi. Jadi ini kita sudah ganti. Nah, ini sudah poin dia. Kemudian yang kedua, integral 0 sampai phi/2. Yang bagian ini tadi kita sudah ganti semua ini. Ini menjadi 1/3 4 pangkat 3 atau ini 4 pangkat 3/3 sin phi. Kemudian sekarang d phi yang bagian ini. Karena ini bagian konstan, tentu saja yang konstantanya tetap tidak berubah. Kemudian integral dari sin adalah min cos phi, batas min, jadinya ada minnya, min cos phi, batas 0 sampai phi/2. Kemudian min 4 pangkat 3/3, ya. Batas atasnya adalah phi/2, berarti cos pi/2, kemudian cos 0, ya. Ini sama dengan minus 4/3, cos pi/2 itu 0, cos 0 itu adalah 1. Ini 1. Minus ini menjadi positif 4. Ini 4 pangkat 3/3. Ini positif. Maka yang terakhir integralnya adalah integral 0 sampai pi/2 kali 4 pangkat 3/3 d theta. Ini konstanta, kita integralkan terhadap theta, tinggal theta, batas 0 sampai pi/2. Hasilnya adalah, ya, 4 pangkat 3/3 dikali pi/2. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sama dengan, jadi 4 pangkat 3 itu, jadi 4 kali 4, 16, ada lagi 4-nya bagi 2, jadi tinggal 16 kali 2, 32 dibagi 3. Jadi 32/3 pi satuan volume. Nah, ini juga Anda bisa buktikan langsung dengan menggunakan rumus volume bola. Ingat, volume bola itu kan sama dengan 4/3 pi r pangkat 3. Nah, karena bola kita ini 1/8, ya, ini volume bola. Karena volume kita ini adalah 1/8 bagian, maka saya tulis di sini volume sama dengan 1/8, ya.
kemudian dikali dengan 4/3, 3 ya. Kemudian sorry. Kemudian R-nya kita ganti 4/3. Oke. Ini dengan ini tinggal 2. Jadi V sama dengan 4/3 pi dibagi 2 kali 3. Kemudian ini saya uraikan lagi. 4/2, jadi 4/2 kali 4. Berarti yang sebelahnya 16. Kemudian dikali 4, dikali pi, dibagi 2 kali 3. Ininya saya bagi lagi, ini 2. Kemudian 2 kali 16, 32. Jadi 32V/3. Jadi sama. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Momen dan pusat massa. Jadi, prinsipnya sama dengan momen dan pusat massa pada integral lipat 2. Cuman bedanya, pada integral lipat 2, momen dan pusat massa kita, bendanya itu adalah benda yang dianggap 2 dimensi. Jadi ketebalannya itu sangat tipis. Misalnya kertas. Kertas itu kerapatannya ya itu satuannya adalah kilogram per meter persegi ya. Jadi kadang kita membeli kertas, saya minta ukuran A4 ukuran 80. 80 itu maksudnya 80 gram per sentimeter persegi ya. Nah, sementara untuk integral lipat 3 rho-nya itu atau kerapatannya itu adalah kerapatan dari benda yang 3 dimensi ya, yaitu kilogram per meter kubik. Jadi bedanya di situ. Nah, singkat kita lihat rumus-rumusnya. Massa total itu adalah integral lipat 3 rho ini kerapatan ya. Jadi bukan lagi jari-jari seperti di bola tadi. Rho ini adalah kerapatan dV ya. dV tentu saja bisa dx dy dz, terserah ya, urutannya boleh sembarang. Mau dz dy dx atau dy dx dz dan seterusnya. Ingat di sini rho adalah kerapatan dalam kilogram per meter kubik. Jadi ini adalah densitas atau kerapatan dari benda. Nah, momen torsi terhadap bidang koordinat. Ini terhadap bidang koordinat. Kalau yang integral lipat 2 terhadap titik. Ya, kalau ini bidang koordinat terhadap koordinat XA, maka integralnya atau rumusnya adalah integral lipat 3. Ini XC, maka di sini ada kita kalikan Z. Kemudian kerapatan dikali dV. Untuk XZ berarti di sini sisanya adalah Y kali rho dV. Untuk YZ berarti yang sisanya adalah X kali rho kali dV. Ya. Nah, setelah dapatkan momen-momen ini, momen terhadap bidang XC, XZ, dan YZ, maka kita dapatkan pusat massa yang rumusnya seperti ini. Koordinat titik X, pusat massa di titik X adalah MYZ dibagi M. Jadi yang ada X-nya ya. Ini MYZ dibagi M, M-nya adalah massa total. Untuk Y, yang ada Y-nya berarti MXZ. Untuk koordinat di titik Z, ya, yang ada Z-nya ini berarti MXY. Ya, jadi sesimpel itu. Nah, jika kerapatannya itu konstan, maka pusat massa benda disebut sentroid. Ya, ini cuma istilah aja ya. Oke, kemudian momen inersia kedua atau momen inersia atau momen kedua atau second moment terhadap sumbu ya. Kalau terhadap sumbu X, maka rumusnya adalah ini Y kuadrat tambah Z kuadrat kali rho dV. Ini ingat ini X, maka sisanya YZ. Kalau IY berarti ini X, Z. Ya, X kuadrat, Z kuadrat kali rho dV. Kemudian kalau terhadap sumbu Z, maka ini X kuadrat, Y kuadrat. Jadi kalau Z, sisanya di sini. Kalau Y, sisanya X dan Z. Kalau X, sisanya Y dan Z. Ya. Kita lihat contoh. Hitung pusat massa dari sebuah benda padat yang mempunyai densitas konstan rho sama dengan K, ya, K kilogram per meter kubik ya,
yang dibatasi oleh kurva X sama dengan Y kuadrat, X sama dengan Z, X sama dengan 1, dan Z sama dengan 0. Jadi ini harus kita gambarkan bendanya. Bendanya seperti ini. Jadi kalau pertama saya hanya menggambar X sama dengan Y kuadrat, jadi ini persamaan kuadrat, ya. Ini X sama dengan Y kuadrat. Kemudian di batas kita ambil Z sama dengan 0 ke atas, artinya kita ambil bagian positifnya yang ke atas, artinya kan gambar ini kan saya teruskan ke atas, maka modelnya seperti ini. Kalau baru X sama dengan Y kuadrat, jadi ini terus ke atas atau terus ke bawah, sama, ya, memanjang ke atas. Tetapi karena dipotong oleh X sama dengan Z, berarti bidang XZ, ini kita tarik garis miring begini, maka gambarnya seperti ini. Jadi ini datar di bawah, kemudian ini dipotong oleh bidang atau pisau X sama dengan Z. Ini dia. Jadi X sama dengan Z ini tarik ke sini tadi garis, ini dari sini, ya. Kemiringannya X sama dengan Z, ya. Kemudian ada batas-batas, yaitu X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, maka batas-batasnya kita masukkan di sini. X sama dengan 1, maka Y-nya itu berbatasan dengan, jadi Y kuadrat sama dengan 1, maka batas-batas Y-nya adalah plus minus akar 1 atau plus minus 1. Makanya di sini batasnya adalah dari Y min 1 sampai Y sama dengan 1. Gambarnya seperti ini jadinya. Nah, sekarang kalau ini kalau kita proyeksikan ke bidang ini yang di bawah XA, maka akan kelihatan ini, ingat XA, ini dalam arah X, ya. Arah X, perhatikan ini. Kemudian kalau saya putar sedikit, ya, X-nya itu menjadi ke kanan, Y-nya ke atas, maka tampaknya seperti ini. Ini dia. Biar lebih gampang. Ingat, ini persamaannya tadi adalah X sama dengan Y kuadrat. Nah, sekarang kita buat batas-batas integralnya, ya. Massa total, ingat rumus kita adalah ini. Ini M sama dengan rho dV. Rho-nya kebetulan K. Berarti M sama dengan K dz dy, dz dx dy, ya. Kenapa dz yang paling di dalam? Karena yang ke atas ini, ya, dari 0 sampai z ke atas ini. Kalau di bawah ini kan sudah jelas sekali gambarnya, ya. Kalau kita proyeksikan kepada bidang XY berbentuk seperti ini. Makanya urutannya seperti ini. Kalau di belakang ini juga boleh dibolak-balik, ya, boleh ditukar. Kita ikutin saja yang ini. Jadi batas Z dari bawah ini tadi batas Z sama dengan 0 sampai ke atas. Begitu ke atas menyentuh persamaan ini. X sama dengan Z. Atau karena ini Z, maka saya tulis Z sama dengan X. Ini. Kemudian batas X. Nah, kita fokus kepada sini, batas X. Ya. Batas X, kalau saya melihat gambar ini, nah, dalam arah begini, batas X, coba kita lihat, saya memasuki kurva pertama kali di persamaan ini, X sama dengan Y kuadrat, berarti saya tulis Y kuadrat. Kemudian keluar pada X sama dengan 1, ini kan garis X sama dengan 1, ya. Garis X sama dengan 1. Nih. Kemudian yang terakhir adalah Y. Y itu dari titik ke titik, yaitu Y dari min 1 sampai 1. Ini min 1 sampai 1. Kemudian kita integralkan, sekali lagi integralnya pertama yang kita selesaikan dari arah dalam dulu. Ya, dari arah dalam yang sebelah sini dulu. Kemudian setelah selesai kita integralkan hasil yang kita peroleh di sini kita masukkan, baru kita integralkan lagi yang berikutnya, yang sebelah sini dx, baru terakhir yang dy. Maka kita dapatkan massa total itu adalah 4K per 5. Ingat, K itu adalah kerapatan, ya, densitas 4K per 5. Kemudian, ya, dengan mengetahui batas-batas tadi yang kita punya sebelumnya, jadi ini kita akan pakai terus ini batas ini, ya. Batas yang ini kita 0 sampai X, Y kuadrat sampai 1, min 1 sampai 1, kemudian urutannya dz, dx, dy, ya, dz, dx, dy. Tinggal kita lihat rumusnya masing-masing. Nah, pertama, MXA. Ingat, MXA itu rho dikali Z, ya, rho kali Z. Rho-nya K, kemudian Z-nya kita masukkan. Kita lakukan lagi pengintegralan, ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya ambil satu contoh di sini, misalnya ini. Jadi saya mulai dari dalam, yang sebelah sini dulu,
Ini berarti saya tulis di sini integral ya. Integral 0 sampai X ya, saya kecil-kecil karena ini agak banyak KZ DZ terhadap Z. Berarti K-nya kan konstanta. Integral dari Z adalah jadiin K-nya dulu saya tulis 1/2 Z kuadrat batas 0 sampai X. Ingat, yang kita ganti adalah Z karena integralkan terhadap Z. Maka ini saya tulis K/2. Z-nya saya ganti X kuadrat kurang 0 kuadrat. Berarti tinggal X kuadrat atau KX kuadrat per 2. Nah, ini kita ganti sekarang. Berarti untuk tahap selanjutnya, integral Y kuadrat sampai 1. Ya. Kemudian fungsinya adalah ini yang kita dapatkan tadi. K/2 X kuadrat. K/2-nya saya taruh di luar karena dia konstanta. X kuadratnya di dalam sini terhadap X. Integral X kuadrat itu adalah, ingat K/2-nya jangan lupa ditulis, 1/3 X pangkat 3 batas Y kuadrat sampai 1. Ya. Nah, ini kita masukkan, ini sama dengan ini K/6. K/6. Kemudian batasnya kita masukkan yang di atas adalah 1/3 atau 1. Kemudian di bawah X-nya kita ganti dengan Y kuadrat. Y kuadrat pangkat 3 berarti menjadi min Y pangkat 6. Seperti ini ya. 1 min Y pangkat 6. Baru boleh kalikan ke dalam ya. Boleh juga tidak. Nah, untuk selanjutnya yang ini. Jadi integral min 1 sampai 1 kita masukkan ini fungsinya. K/6 1 min Y pangkat 6 DY. Ini konstanta, bisa kita keluarkan dari tanda integral. Min 1 sampai 1, 1 min Y pangkat 6 DY. Ya. Hasilnya adalah, ini K/6 saya tulis dulu. Integral 1 terhadap Y adalah Y. Ini menjadi 1/7 Y pangkat 7. Kemudian batasnya adalah min 1 sampai 1. Kita masukkan angka-angka itu. Kemudian ini 1 kurang min 1. Jadi ini yang pertama, Y itu 1 kurang min 1. Kemudian yang kedua 1/7. Yaitu 1 pangkat 7 kurang min 1 pangkat 7. Ya. Ini menjadi K/6. Ini menjadi 2 kurang 1/7. 1 pangkat 7 adalah 1. Min 1 pangkat 7 adalah 1. Min 1 maksud saya. Kemudian dikalikan dengan minus menjadi plus 1. Ya. Jadi hasilnya adalah 2/7. Jadi K/6 kemudian 2 kurang 2/7. Ya. Lalu kita selesaikan. 14 kurang 2, 12. Jadi K/6 kali 12/7 atau sama dengan ini tersisa 2 berarti 2K/7 ya. Kita dapatkan seperti itu, langsung hasilnya seperti ini. Dengan cara yang sama, momen torsi terhadap bidang XZ seperti ini, hasilnya adalah ini 0. Momen torsi terhadap bidang YZ rumusnya adalah seperti ini. Kita integralkan, hasilnya adalah 4K/7. Maka pusat massa, ingat rumusnya, ini MYZ, ya. Koordinat X-nya seperti ini, koordinat Y-nya seperti ini, koordinat Z-nya seperti ini. Maka dengan memasukkan angka-angka yang kita sudah peroleh, baik massa total, MYZ, MXZ, maupun MXC kita masukkan, maka kita dapatkan koordinat pusat massanya itu dalam arah X 5/7, dalam arah Y di pusat simetri, dan dalam arah Z adalah 5/14. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.